warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali untuk materi pembangunan air ya. Kalau terakhir kita sudah melakukan perhitungan volume dan melakukan komparasi ya. Komparasi terhadap volume antara timbunan dan volume galian antara metode luas rata-rata dengan menggunakan volume dashboard ya. Sekarang untuk tahap berikutnya kita gantian ya, jadi kita akan membuat pemodelan ini ya, timbunan main dam-nya. Karena timbunan main dam-nya ini adalah sebenarnya dia major item dari pekerjaan bendungan ya. Jadi tentunya timbunannya akan lebih dominan daripada galian seperti itu ya. Tahapan dalam pendesain timbunan ini sama persis dengan ini ya, tahapan pemodelannya sama persis dengan ini, dengan galian. Hanya saja memang mungkin nanti agak berbeda karena kita kalau kemarin kita galian kita hanya memodelkan ini ya, yang untuk trapesium ini gitu, seperti itu. Namun di sini kita memodelkan ini ya, bagian hulu dan bagian hilir gitu ya. Nah, semacam itu ya. Nah, di sini teman-teman perlu pemahaman dulu ya. Jadi ini kan asnya kan berada di sini ya. Karena ini kan menentukan bahwa itu titik kiri atau titik kanannya gitu ya. Artinya kalau kita lihat dari sisi ini, sisi alignment-nya ya. Alignment-nya kan ini yang warna hijau yang di tengah ini ya. Berarti kalau kita berangkat dari sisi 0 ke sini menuju ke atas. Nah, berarti kan kalau ini kan berarti sisi kirinya adalah yang ini ya. Sisi kirinya dari alignment ini ada sisi kiri ini, berarti dia berada di area sini ya, sisi kirinya. Kemudian sisi kanannya adalah di sini ya. Kalau kita melihat dari ini ya, dari STA00-nya ya. Ini perlu kita ketahui karena apa? Karena posisinya jangan sampai nanti teman-teman memodelkan ini terbalik gitu ya. Karena kan ini kan bagian ini, berarti ini kan ini adalah bagian di sini adalah bagian di sebelah kiri as atau sebelah kiri alignment ya. Dan sedangkan di sebelah sini adalah sebelah kanan alignment. Mengapa ini kita perlu tekankan? Karena nanti teman-teman tidak boleh terbalik, karena kalau terbalik nanti berarti desainnya adalah berarti nanti sebelah sini adalah dia bagian apa? Bagian hulu, sedangkan sebelah kiri ya, nanti terbalik di sebelah ini ya, untuk downstreamnya, jadi jangan sampai terbalik ya. Baik, itu mungkin untuk sekilas untuk ini ya, untuk pemahaman ini ya. Jadi kalau kita lihat ini, kalau kita mulai dari start STA0 sampai ini ya, kita berangkat dari STA0 nya dari sini, dari bawah, berarti sisi kirinya adalah di bagian gini, sisi kanannya adalah di bagian ini. Dan kalau kita terapkan di ini ya, penambang melintangnya, nah, sisi hulunya adalah sisi kanan, sisi kirinya adalah yang di hulu, sisi kanannya adalah di bagian hilir ya. Jadi sisi kiri adalah bagian hulu, sisi kanan adalah di bagian hilir. Seperti itu. Baik, langkah pertama kita langsung membuat seperti kemarin ya, kita langsung membuat assembly dulu ya. Kita klik assembly, create assembly. Nah, kalau kemarin kita menggunakan galian, berarti ini adalah sekarang timbunan ya. Nah, sesama ini kita menggunakan bawaannya aja, tidak apa-apa. Kita klik OK. Nah, kita tempatkan assembly kita di sini aja ya. Nah, di sini adalah assembly untuk ini ya, untuk timbunan. Seperti kemarin persis ya. Jadi kita mau memasang ini ya. Nah, basic line untuk kita tempatkan di puncak mercu bendungannya. Kita klik. Nah, kemudian kita klik di ujung sini ya, seperti kemarin persis ya. Nah, seperti ini kita enter ya. Kita enter dulu. Nah, sebelum kita mengisi parameter yang di sini ya, maka perlu kita lihat dulu ini ya. Jadi kalau kita klik ini propertiesnya, ini sub assembly propertiesnya, ini kita perlu mengisi parameternya ya. Nah, seperti ini ya, width-nya berapa, depth-nya berapa, slope-nya berapa, seperti itu ya. Maka kita lihat dulu di bagian puncak bendungannya.
Nah, puncak bendungannya. Nah, di sini adalah dia lebar total puncak bendungan adalah 10 ya. Lah berarti kalau kita berangkat dari asnya, berarti per masing-masing ini adalah lebarnya 5 ya. Nah, berarti di ini kalau kita berangkat dari asnya sini, nah berarti dia ini ya 5 ya. Kita match prop biar propertinya sama ya. Biar kelihatan. Nah, di sini berarti width kita adalah 5 ya, teman-teman ya. Karena ini jaraknya sama dengan ini ya. Jaraknya kebetulan sama dengan desain fondasi bawahnya. Jadi ketika ini maka width-nya nanti kita isi 5, terus kemudian di sini kita tidak merencanakan ketebalan pavementnya, maka kita tidak perlu mengisi ketebalannya ya. Jadi kembali lagi ke sini ya. Kembali lagi ke sini, kita blok seperti ini ya, kita select, kemudian kita klik kanan, kemudian sub assembly properties, terus kemudian parameternya kita isi ya. Nah ini ya teman-teman ya, side ini ada side right ya, sisi kanan ya, berarti ini adalah di sisi hilir ya, di sisi hilir bendungan ya. Kemudian width-nya adalah kita tetapkan tadi 5 ya, karena lebarnya ini lah. Ini depth-nya ini karena tidak bisa 0 maka kita 0,01 seperti ini aja ya. Nah kemudian slope-nya karena kita di bendungan tidak mensyaratkan ini ya, di desain kita tidak mensyaratkan kemiringan, maka kita nolkan. Oke, kita klik. Nah seperti ini, persis seperti kemarin ya, persis seperti kemarin. Nah, namun nanti yang membedakan adalah di bagian ini ya. Nah, di bagian daylight bench-nya ya, di parameter daylight bench-nya nanti akan kita bedakan. Karena di sini kita lihat bahwa dari mercu ini ya, dari elevasi 100, ini setiap ketinggian 15 atau setiap elevasi 15 ke bawah, ini ada berem ini ya. Nah, ada berem ini ya. Jadi setiap kali ada ketinggian 15 meter, maka ini ada timbul ini ya, timbul berem ini. Jadi kita lanjut kembali ya. Jadi dalam desain kita setiap kali dia ada perbedaan elevasi 15 meter, di sini akan membuat berem seperti ini ya. Dengan lebar 5 meter, dengan slope adalah 0%. Nah kemudian ini ada lagi ya, berem satu lagi ya di elevasi, ini elevasi 70 ya. Karena kan setiap 15 meter ya, karena kan ini kan tingginya adalah berapa nih? Tingginya adalah 38. Dan ini perkiraan sampai ke sini adalah 33. Tapi nanti bagian bawahnya sini ya, bagian bawahnya sini nanti dia akan bertemu dengan surface tanahnya ya. Jadi di sini kayak kita tidak memperkirakan berapa sih jarak di titik ini ya, titik merah ini, atau di titik merah ini dia berhenti di elevasi berapa lah, itu nanti kita serahkan sisi field 3D-nya untuk menentukan ini. Jadi yang bagian titik merah ini nanti dia akan ketemu dengan bagian tanah dasarnya semacam itu. Baik, karena ini kita mendesain bagian kanannya dulu, maka kita melihat sisi ini ya. Sisi ini dulu yang kita lihat ya teman-teman ya. Karena ini antara hulu dengan hilir berbeda ya untuk desainnya ya. Baik, kita kembali lagi ke ini ya, ke assembly-nya. Kita sudah membuat sub assembly basic land, kemudian kita isi dengan daylight bench ya. Kita sambung dengan daylight bench, kemudian ini kita klik di sini ya, seperti kemarin persis ya. Kemudian kita escape atau kita enter aja. Nah sekarang kita atur ya teman-teman ya, kita atur ini ya. Kita atur sesuai agar bisa sesuai ini ya, sesuai dengan kondisi ini ya. Pertama tadi kita klik dulu ya, bagian daylight bench-nya kita klik kiri dulu, terus kemudian sambil melihat gambarnya ini ya, dan kita klik kanan, sub assembly properties ya. Ini adalah parameternya. Nah, kalau kemarin kita membuat galian di sini ya, berarti sekarang kita membuat yang fill-nya ya, parameters ya. Side-nya ingat ya, ini adalah sebelah kanan ya, karena kanan dengan kiri nanti berbeda ya.
Nah, kemudian apa namanya? Di sini perlu diisi. Kalau kemarin kita fokus di cut-nya ya. Nah, kalau sekarang kita fokusnya ada di slope-nya sini. Fill maksudnya, ada di fill-nya ya, fill slope-nya ya. Kita lihat berapa fill slope-nya ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini adalah 1:2,35 ya di sini ya. Fill slope-nya adalah 2,35 ya. Kalau kemarin ini adalah 1,5, kalau sekarang ini 2,35. Kemudian maksimum fill height-nya ya. Karena kita ingin setiap 15 meter ada berem seperti ini ya. Nah, berarti kita isi ini ya. Nah, 15 meter di sini. Maksimum fill height-nya adalah 15. Kemudian setiap kali ketemu ini ya, ketemu 15 meter, setiap kali dia 15 meter, maka dia akan membentuk bench width ya, akan membentuk berem atau membentuk bench width. Berapa lebarnya? Di sini desain kita adalah 5 meter ya. Kita klik 5 meter. Kemudian bench slope, karena di sini tidak mempersyaratkan slope-nya, kita nolkan ya. Artinya berem kita memiliki kemiringan 0%. Seperti ini ya. 0%. Oke. Nah, mungkin ini aja yang perlu kita isi ya, kita sesuaikan ya, karena nanti dia menyesuaikan aja. Untuk isian di bawahnya ini untuk ini ya, apabila memang terdapat beberapa variasi yang perlu kita tambahkan, maka kita perlu mengisi di bawahnya. Tapi ini kita kita mengikuti desain kita cukup mengisi sampai ke sini dulu aja ya. Oke, kita klik oke ya. Oke. Nah, semacam ini ya, untuk ininya ya, sudah jadi ya. Oke, kita lanjut kembali ya. Kita sudah membuat desain untuk sisi kanan ya. Kemudian kita membuat untuk desain sisi kiri ya. Caranya sama, jadi kita tidak perlu membuat, tapi kita tinggal mengcopy aja ya. Jadi seperti kemarin persis ya, kita klik, kemudian kita klik kanan, mirror ya. Kita mirror, kemudian kita arahkan di bagian ini ya. Kotaknya kita arahkan bagian bawah sini, nah dia akan menjadi seperti ini. Kemudian hal yang sama kita lakukan di sini ya. Kita klik dulu atau kita select dulu si bench tadi, kemudian kita klik kanan, mirror lagi ya sama, kemudian kita taruh di bawah ini di garis asnya ini kita klik. Nah, di sini tapi kita perlu menggeser ke sana ya. Kemudian ini kita klik kanan ya, move to ya, persis seperti kemarin, persis seperti kita saat membuat galian kemarin. Nah, kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Nah, seperti ini ya. Tapi sekali lagi bahwa ingat ya teman-teman ya, desain sebelah kanan berbeda dengan desain sebelah kiri ya. Desain sebelah hilir berbeda dengan desain sebelah hulu. Nah, itu makanya kita perlu menyesuaikan datanya ya. Kita select dulu ini ya. Kita select dulu, terus kemudian kita ini ya, kita mendekati gambar di hulunya. Nah, kita klik kanan ya, sub assembly properties, kita klik. Nah, dia parameternya sudah ini yang perlu kita isi ya. Nah, di sini dia otomatis ya, karena kita mirror, di sini dia langsung berubah menjadi left ya, atau berubah menjadi kiri ya. Seperti itu. Cut slope ini saya rasa nggak perlu diperhatikan ya. Kita langsung ke ini aja ya, ke fill slope ya. Berapa sih slope-nya ya? Kalau di hilir tadi kita slope-nya adalah 1:2,35. Kalau di hulu ini ternyata beda ya. Di hulu kita slope-nya adalah 2,1:2,5 ya. Nah, ini kalau penggambaran atau penulisan di ini ya teman-teman ya, di Civil 3D terbalik ya. Jadi satunya di belakang. Jadi kita tinggal mengganti yang di depannya aja. Jadi 2,5 ya di sini ya. Fill slope-nya adalah 2,5, terus kemudian bench width-nya ya, ini sama ya. Jadi ini 5 meter ya, sama ya. Lah, kemudian ini ya, maksimum fill height-nya ya. Kalau tadi kan ini kan kalau tadi kan per 15 ya, tapi kalau ini
kita harapannya nanti C ini tidak terlalu tinggi ya, sehingga dia hanya cukup ini aja ya, satu bench width aja, atau mungkin satu ini aja, satu trap aja ya seperti itu. Ya kita sesuaikan desain dulu ya. Ini adalah kita klik berapa? 20 ya. Nah, seperti ini ya. Nah. Oke, sekarang ini sudah kita isi ya. Fill slope-nya adalah 2,5, kemudian ini 20, kemudian ini 5 ya. Untuk cut slope sama ini kita tidak usah terlalu kita pikirkan, biar aja. Karena kita major item kita adalah di timbunannya. Baik, kita klik OK ya. Nah, kita klik OK ya. Nah, baik. Oke, baik, pembuatan assembly dan sub assembly untuk timbunan sudah kita buat ya. Insya Allah akan kita lanjut di materi berikutnya, yaitu pembuatan ini ya. Nanti ada pembuatan koridor dan service-nya seperti itu. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.